Saya Bunga Ramadhani dengan NIM akhir 079. Saya Alia Raya Rabani dengan NIM akhir 311 dan nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Kevin Abdillah dengan NIM belakang 632. Perkenalkan, saya Bintang Amalia Ekanti dengan NIM belakang 637. Bagaimana sih ketentuan umum berperan dalam sistem perpajakan di Indonesia? Peran ketentuan umum dalam sistem perpajakan di Indonesia. Nah, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur seluruh aspek administrasi perpajakan di Indonesia. KUP ini memberikan pedoman yang jelas bagi wajib pajak dan otoritas pajak mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Nah, dengan adanya KUP ini, diharapkan tercipta kepastian hukum yang memadai sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan otoritas pajak dapat melakukan pengawasan secara efektif. Nah, salah satu aspek paling penting dalam KUP adalah penerapan prinsip self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini itu menuntut adanya integritas dan kesadaran dari wajib pajak, sekaligus memerlukan pengawasan yang ketat dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, untuk mendukung sistem ini, KUP juga mengatur mekanisme pemeriksaan pajak yang bertujuan memastikan kebenaran dan keakuratan pelaporan pajak wajib pajak. Dasar hukum, ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terhadap undang-undang tersebut dilakukan untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 yang mengatur lebih rinci mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa istilah umum dalam perpajakan. Yang pertama adalah pengertian dari pajak itu sendiri. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang ditentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Yang ketiga adalah badan. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak. Contohnya seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan BUMN atau BUMD. Yang keempat, ada masa pajak, yaitu jangka waktu untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, biasanya dalam waktu 1 bulan. Yang kelima, ada tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender dari Januari sampai Desember. Yang keenam, ada bagian tahun pajak, yaitu bagian dari 1 tahun pajak apabila wajib pajak tidak menggunakan 1 tahun penuh. Yang ketujuh, ada pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang wajib dibayar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedelapan adalah surat paksa, yaitu surat perintah untuk membayar utang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya ada kredit pajak PPh. Kredit pajak PPh adalah pembayaran atau pemotongan pajak penghasilan yang sudah dilakukan sebelumnya, baik oleh wajib pajak sendiri, pihak lain maupun dari luar negeri, yang nantinya digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada kredit pajak PPN, yaitu pajak yang sudah dibayar saat membeli barang atau jasa dapat dijadikan pengurangan terhadap pajak yang dipungut saat menjual barang atau jasa. Jadi, wajib pajak hanya menentukan selisih pajaknya saja kepada negara. Kemudian ada pemeriksaan pajak, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan data untuk memastikan apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Kemudian ada bukti pengelolaan, yaitu berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan bukti pengelolaan. Itu dilakukan untuk mencari dan memastikan adanya dugaan pelanggaran perpajakan. Kemudian ada penanggung pajak,
yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Yang terakhir ada penelitian, yaitu kegiatan untuk memeriksa kelengkapan serta kebenaran pengisian laporan pajak yang disampaikan wajib pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahun pajak. Tahun pajak pada umumnya sama dengan tahun kalender, yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Contohnya pembukuan dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2007. Ini dinamakan tahun pajak 2007. Nah, tapi wajib pajak bisa loh untuk tidak sesuai dengan tahun kalender asalkan dilakukan secara konsisten 12 bulan dan melapor ke kantor pajak. Contohnya pembukuan dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 2007 dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2008. Ini dinamakan tahun pajak 2007 karena 6 bulan pertama ada di tahun 2007 dan bisa pula dilakukan misal di tanggal 1 Oktober 2007 dan berakhir pada 30 September 2008. Ini disebut tahun pajak tahun 2008 karena sebagian besar waktunya berada di tahun 2008. Baik, selanjutnya kita masuk ke kewajiban wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ada beberapa kewajiban untuk wajib pajak. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hal ini baik badan maupun perseorangan yang sudah memenuhi syarat wajib pajak. Yang kedua yaitu melaporkan usaha ke Dirjen Pajak. Hal ini agar usaha yang dijalankan tercatat secara resmi di administrasi perpajakan. Yang ketiga, penyampaian SPT harus dengan jelas, dengan lengkap, dan dengan jujur. Serta yang keempat, penyampaian SPT ini harus menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang yang telah ditentukan. Poin 3 dan 4 ini intinya harus sesuai peraturan yang berlaku. Nah, poin yang kelima yaitu membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan yang keenam itu melakukan pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan, baik waktunya maupun jumlahnya. Dan yang ketujuh yaitu harus mengadakan pembukuan atau pencatatan, hal ini sebagai dasar perhitungan pajak. Dan yang kedelapan harus menunjukkan dokumen apabila ada pemeriksaan pajak. Baik, selanjutnya terkait hak wajib pajak. Ada beberapa hak wajib pajak. Yang pertama yaitu mendapatkan waktu perpanjangan dalam penyampaian SPT. Wajib pajak mendapatkan waktu tambahan maksimal 2 bulan. Yang kedua yaitu pembetulan SPT. Ini biasanya terjadi jika ada kesalahan dalam pengisiannya. Yang ketiga yaitu menunda pembayaran atau mengangsur pembayaran. Ini terjadi apabila wajib pajak mengalami kesusahan keuangan maupun dalam keadaan tertentu. Yang keempat, memohon restitusi. Wajib pajak dapat meminta pengembalian jika terjadi kelebihan dalam pembayaran pajak. Dan yang kelima yaitu pembetulan surat ketetapan pajak. Biasanya ini terkait kesalahan dalam kepenulisan maupun perhitungan oleh pihak pajak. Dan yang keenam yaitu hak mengajukan keberatan. Hak mengajukan keberatan ini biasanya karena wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak yang telah diberikan. Yang ketujuh adalah hak mengajukan banding. Hak mengajukan banding terjadi apabila wajib pajak masih belum terima atau belum puas dengan hasil dari keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Selanjutnya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, nomor pokok wajib pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada fungsi NPWP. Yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan yang kedua sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang keempat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
Selanjutnya ada pendaftaran NPWP. Yang pertama, berdasarkan sistem self-assessment, setiap WP wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP untuk diberikan NPWP. Yang kedua, kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal. Selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Yang kelima, WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. Selanjutnya ada penghapusan NPWP. Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia tanpa warisan melampirkan fotokopi akta atau laporan kematian. Yang kedua, wanita kawin tanpa pemisahan harta melampirkan akta nikah. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi tetap sebagai subjek pajak jika sudah dibagi lampirkan keterangan pembagian. Yang keempat, wajib pajak badan yang dibubarkan melampirkan akta pembubaran dan keterangan instansi berwenang. Yang kelima, bentuk usaha tetap yang kehilangan status, ajukan permohonan dengan dokumen pendukung. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi lain yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Selanjutnya, penerbitan NPWP secara jabatan. Nah, kantor pelayanan pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama, subjek yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Poin pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas telah memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Poin kedua, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Poin ketiga, pengusaha kecil yang tidak memilih, tetapi jumlah peredaran brutonya telah melampaui batas yang telah ditentukan. Yang kedua, proses pengukuhan pengusaha kena pajak. Poin pertama, wajib pajak wajib melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Poin kedua, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan tempat pelaporan usaha dan kantor pendaftaran bagi wajib pajak tertentu. Yang ketiga, batas waktu pelaporan. Wajib pajak wajib melaporkan usahanya paling lama 1 bulan sejak usaha mulai dijalankan atau sejak peredaran bruto melampaui batas yang telah ditentukan. Yang keempat, pengukuhan secara jabatan. Apabila wajib pajak yang telah memenuhi syarat tidak melaporkan usahanya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukuhkan secara jabatan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, masa pajak bisa teman-teman ketahui itu pasti dibayangkan pembayaran pajaknya dan pelaporan pajaknya seperti apa. Dan nah, yang perlu teman-teman ketahui, ternyata masa pajak itu ada jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada fungsi-fungsi pajaknya seperti apa aja ya. Nah, jadi fungsinya itu yang pertama adalah sebagai acuan menghitung dan melapor pajak. Nah, itu sebagai acuan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara rutin. Dan itu biasanya setiap bulan. Dan yang kedua, mendukung kepatuhan administratif. Nah, karena di Indonesia menggunakan sistem self assessment, nah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dan masa pajaknya itu membantu proses administrasinya supaya lebih tertib dan lebih terjadwal. Lanjut, memudahkan pengawasan oleh DJP. Nah, supaya mereka lebih mudah melakukan pengawasan secara berkala dan tidak menumpuk semuanya di akhir tahun. Terus yang keempat itu ada dasar pemberian sanksi. Nah, jika ada keterlambatan pembayarannya atau pelaporan pajak si wajib pajaknya tadi, nah itu bisa dikenakan sanksi denda administrasi atau bunga dilaporkan. Next,
ada jenis-jenis masa pajak juga. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan, yang artinya itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi maupun badan usaha dalam satu tahun pajak. Dan berikut ada beberapa dasar hukum ya, pasal-pasal yang ada pada pajak penghasilan ini. Bisa kita lihat ada pajak penghasilan pasal 21 dan 26, ada pasal 22, pasal 23 dan 26, ada pasal 15, pasal 4 ayat 2, dan ada peraturan pemerintah juga nomor 23 tahun 2018, dan ada pasal 25. Nah, lanjut ada pajak pertambahan nilai. Nah, itu maksudnya merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa tertentu. Dan berikut ada poin-poin penting dalam PPN, itu tarifnya yang berubah dari tahun lalu ke dari 11% menjadi 12%, dan ada beberapa yaitu subjek PPN, objek PPN, dan yang lain sebagainya. Baik, kita langsung lanjut ke sistem pemungutan pajak ya. Nah, secara sederhana, sistem pemungutan pajak itu adalah mekanisme atau cara yang digunakan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada negara. Nah, self-assessment system itu adalah wajib pajak yang diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Jadi, peran pemerintah di situ adalah hanya mengawasi saja. Lanjut pada official assessment system. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kalau ini adalah sistem yang dimana pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar si wajib pajak itu.